Happy for this moment. Welcome to the family. As I am. Halo, apa kabar semuanya? Kembali berjumpa di vlog Reza Inholan. Kayaknya udah lama banget aku nggak masak di rumah sendiri ya. Nah, hari ini hari libur, aku punya kesempatan untuk bisa masak di dapur sendiri. Aku akan bikin masakan dari Thailand. Ini sebenarnya adalah makanan sehari-hari masyarakat Laos ya. Tapi lebih populer di negara Thailand. Siapapun yang ke Thailand itu pasti akan banyak menjumpai makanan ini. Ini adalah makanan street food ya yang ada di Thailand. Rasanya asam, manis, pedes, gurih. Aduh, kalau ngomongin makanan ini, aku tuh penggemar berat masakan Thailand ya. Dan setiap ke restoran Thailand aku selalu bertanya, kamu punya som tam? Nah, hari ini aku mau masak som tam. Bahannya gampang banget. Ini bahannya pepaya, ya, kacang tanah, terasi, gula Jawa. Tapi nanti aku akan liatin bahan-bahan yang kita pergunakan untuk masak som tam. Dan biasanya som tam ini versinya banyak ya. Ada yang dimakan dengan bihun, ada yang dipakai dengan udang. Tapi di sini aku kurang satu bahan. Itu biasanya kalau di Thailand atau di negara Laos, tempat asal makanan ini, itu mereka menggunakan jadi kepiting hitam. Itu bukan kepiting laut, tapi itu kepiting sawah ya, yang difermentasi. Nah, itu mereka dalam botol dikasih air. Nah, itu bisa campuran untuk masak som tam. Karena aku tidak punya bahan itu, jadi kita pakai fish sauce atau kecap ikan. Sekarang kita lihat dulu bahan-bahannya. Tapi sebelumnya aku ingatin dulu untuk kalian semuanya yang ingin mengikuti keseharian aku, cerita hari-hari aku, kalian follow akun Instagram aku. Dan untuk kalian yang punya pertanyaan seputar vlog ini, silahkan isi di kolom komentar di bawah. Ini aku punya satu pepaya muda. Mudah-mudahan ini benar-benar muda ya, benar-benar putih. Kacang panjang, dan ini alat untuk menyerut nanti pepaya mudanya. Jadi kalau yang tidak punya alat ini nanti bisa menggunakan pisau ya. Aku akan tunjukkan bagaimana caranya. Fish sauce atau kecap ikan, gula putih, jeruk nipis, tomat cherry, gula Jawa, kacang tanah, cabai rawit, terasi, dan bawang putih. Sekarang aku akan bersihkan dulu, atau aku akan kupas dulu kulitnya. Jadi karena makan sendiri, Queen nggak suka sama pepaya ini, makan som tam ini. Jadi aku akan pakai setengah kira-kira ya. Ini harganya ini mahal banget ya. Boleh percaya atau boleh tidak ya. Kemarin aku bikin vlog di toko Asia bareng Adisti hari Jumat ya. Itu yang setengah dari ini. Itu harganya kalau dirupiahin bisa sampai sekitar 200 ribu ya, kecil setengah dari ini. Jadi aku pakai setengah. Nanti sisanya aku akan simpan di freezer. Aku punya rencana sih bikin pempek isi pepaya muda. Jadi tunggu vlognya ya. Sekarang aku bersihin dulu ini, terus nanti aku akan serut. Nah, jadi aku menggunakan alat ini. Ini aku dapat juga nih dari rekan kerja yang kebetulan juga pernah ke Thailand. Jadi aku dibawain ini sama dia. Aku diminta. Dia tanya mau minta apa oleh-oleh dari apa di Thailand. Aku cuma bilang ini serutan untuk pepaya. Akhirnya aku dapat ini. Nah, yang tidak punya alat ini nanti bisa menggunakan pisau ya. Jadi caranya nanti dicacah dulu, tak, nanti diserut. Gitu caranya. Nanti aku tunjukkan bagaimana caranya ya. Dan kalau kalian yang pernah ke Thailand ya, nah itu banyak banget tuh di pinggir-pinggir jalan tuh jual som tam ya. Mau minta biasanya itu cabai rawitnya bisa dipotong-potong ya. Ada juga yang digiling, terus mereka juga punya alat tumbuk khusus gitu. Jadi bentuknya itu dari tanah, kayaknya dari tanah gitu. Agak banyak ke atas, jadi mereka akan ditumbuk. Jadi nggak ditumbuk halus, tapi supaya rasa bumbunya ini, rasa sausnya itu akan nyatu dengan pepaya. Jadi mereka agak ditumbuk sedikit gitu. Mudah-mudahan pepaya ini benar-benar pepaya muda ya. Karena yang kita cari itu pepaya yang isinya itu benar-benar putih. Yes, putih. Ini yang kita cari ya. Jadi pepaya yang benar-benar muda itu yang kita pakai. Hati-hati sama getahnya kalau ngebersihinnya.
Pepayanya udah dibersihin. Ini kalau di Bengkulu ya, nggak perlu beli, tinggal ke rumah tetangga atau ada tanah kosong tuh biasanya tuh ada pohon pepaya ya, atau di pinggir jalan tuh tinggal digini nih sama galah nih. Kalau di sini beli itu 200.000. Kemarin aku lihat sendiri. Nanti kalian aku kasih vlog ya. Aku masih editing dulu. Kemarin aku belanja ke toko Asia karena banyak banget tuh yang nanyain kapan dong belanja bulanan, kapan dong belanja bulanan. Aku tuh sebenarnya aku selalu ngomong aku tuh nggak ada belanja bulanan karena hampir 5 hari itu aku makan di restoran. Jadi kalau hari Minggu, hari Sabtu itu biasanya aku kalau nggak beli ya makan di luar gitu. Karena udah bosen sehari apa udah 5 hari itu 5 hari udah 38 jam di dapur. Terus kalau aku libur tuh aku bener-bener pingin libur gitu. Oke, sekarang kita serut pepayanya. Ini pakai alat ini gampang banget nih. Langsung dapat kayak gini. Nah, yang tidak punya pisau seperti ini, tapi aku yakin nih di Indonesia banyak nih jualnya. Jadi kita bisa menggunakan dengan cara menggunakan pisau biasa. Jadi caranya diginiin. Ini juga cara yang selalu dipakai sama almarhum nyokap aku dulu. Tinggal diserut. Jadi hasilnya sama aja. Tuh. Ini aku masih punya sisa, jadi sisanya ini aku akan simpan. Aku nanti rencananya juga mau bikin tempe pakai tumis pepaya muda di dalamnya. Dan ini juga enak ditumis ya, pepaya muda ini. Jangan takut rasanya pahit. Di Bengkulu juga pepaya muda tuh dibikin sayur asem, tambahan sayur asem juga enak. Nah jadi kalau yang mau coba resep ini, sisa pepayanya jangan dibuang, disimpan aja dulu. Apalagi kalau di Belanda kan ini harganya mahal nih ya. Kalau kita buang, aduh, sama aja buang-buang duit. Nah ini kalau udah kayak gini, udah dikupas semuanya, udah diserut, aku simpan di freezer. Nanti kalau satu saat aku butuh, aku tinggal keluarin dari freezer. Nah, jadi tinggal disimpan seperti ini. Jadi besok-besok kalau mau bikin sesuatu, kita udah ada persiapan ya. Pepaya mudanya udah diserut. Sekarang aku masih punya kacang panjang. Jadi kacang panjangnya itu yang harus benar-benar muda ya kalau mau pakai juga. Dan kadang-kadang kalau kita makan ke restoran Thailand, itu mereka juga kasih kol ya, atau mereka pisahkan ini kacang panjangnya dengan kol. Jadi mereka tidak campur. Tapi kalau aku lebih suka ini yang dicampur sama ini ya, sama pepayanya. Dan sisanya nanti buat dilalap sambil makan somtamnya. Oke, ini pepaya kacang panjang dan sekarang kita akan potong tomat cherry. Jadi kalau nggak punya tomat cherry, kita bisa pakai tomat apel ya, 1 biji. Di sini aku pakai tomat cherry sekitar 5 buah. Dipotong kecil-kecil, dibelah 2 juga nggak apa-apa, sama aja. Ini aku pakai cara gini karena aku tidak punya tumbukan yang seperti orang Thailand ya. Kalau orang Thailand itu biasanya ini dimasukinnya terakhir, tapi sama aja. Oke, dan berikutnya kita akan bikin bumbunya. Aku pakai ulakan nih, belum matang aja ini, udah ileran dari tadi nih ya. Kita sisihkan dulu ini. Sekarang kita ulek 1 bawang putih. Aku pakai cabai rawit yang agak banyak sedikit.
karena aku suka pedas. Ini cabai rawitnya bisa digiling setengah kasar atau bisa juga digunting-gunting, terserah pilih yang mana. Kalau aku lebih suka ini yang digiling sedikit barengan sama bawang putih ya. Jadi bawang putih, terasi, gula merah, kita giling secara bersamaan. Masukkan kacang tanah. Ini bikin itu gampang banget ya. Dan rasanya itu benar-benar enak ini. Kita giling kacang tanahnya setengah kasar. Jadi jangan terlalu halus. Jadi cukup dipecah-pecah aja. Seperti ini. Oke. Dan kita peras air jeruk di sini. Aku pakai 2 buah jeruk nipis. Tambahkan kecap ikan. Tambahkan gula putih sedikit. Aduk lagi. Nah sekarang kita campur ke sayurannya. Aduk jadi satu. Ini udah kecampur semua. Dan aku udah ngecas banget. Tapi sebelum kita masukin ke piring ya, kita koreksi dulu rasanya. Ada yang kurang, kalau kurang nanti kita tambahin lagi. Tapi mudah-mudahan pas ya. Aku perlu tambahin kecap ikan sedikit aja lagi. Ini kecap ikan ya. Cukup. Jadi gunain ini nih ya, kalau kecap ikan ini jangan banyak-banyak ini karena rasanya asin banget ya. Tapi nanti pasti bertanya, kalau seandainya nggak ada kecap ikan, bisa ganti kecap asin nggak? Itu aku nggak tahu ya, karena biasanya tuh memang selalu digunakan kecap ikan. Di Indonesia banyak lah supermarket kecap ikan, pasti ada di mana-mana ini. Oke, kita aduk lagi. Dan ini sengaja ya, kulit jeruk nipisnya dimasukin itu, karena memang kalau dari sononya, dari apa? Dari Laosnya dan Thailand itu memang kalau masak sesuatu itu kulit jeruk nipis itu langsung dimasukin. Jadi itu supaya aromanya tuh lebih wangi. Sekarang kita masukin dalam piring. Aku udah nggak tahan nih, pengen coba makan ini. Pakai kacang panjang, itu kacang panjang itu dilalap aja nih. Guys, ini dia kreasi somtam dari Reza in Holland untuk hari ini. Ini udah siap somtamnya. Akhirnya setelah sekian purnama merindukan makan somtam, terakhir aku makan somtam itu di Brugge waktu aku ke Belgia. Itu sekitar 1 bulan yang lalu ya. Itu terakhir aku makan somtam. Kalian mungkin nggak percaya kalau satu mangkok kayak gini, ini udah banyak nih sebenarnya porsinya itu di
sekitar 200.000, 220.000 harganya satu piring ini ya. Buat yang kalian yang ada di Eropa ya, yang di Australia, daripada sekarang makan somtam harus bayar 200 ribuan, mending sekarang saatnya bikin sendiri ya. Dan karena aku orang Asia, aku orang Indonesia, nih aku juga selalu siap makan kerupuk ya. Sebenarnya ini nggak dipakai di Laos ataupun Vietnam makan somtam pakai kerupuk, tapi nggak apa-apa, aku suka. Jangan lupa ini dipakai, dan aslinya itu biasanya somtam itu dimakan pakai tangan ya. Tapi ini karena pedes banget, jadi janganlah pakai. Aku nggak mau ngambil risiko dengan tangan pedih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ini somtam terbest karena sesuai dengan selera. Jadi, aku banyak diem karena ini memang benar-benar enak rasanya, seger. Asam dari jeruk ya, jeruk nipis. Dari manis dari tomat ya. Pedas. Terus ada asin dari kecap ikan. Terus manis dari gula merah, gula putih. Ini rasanya itu nyatu banget ya. Terus ada lagi kriuk-kriuk kacangnya tuh. Nah, kalian wajib banget nih nyobain bikin somtam di rumah. Bisa jadi ide jualan juga, pasti laku, insya Allah. Enak banget. Ini walaupun rasanya pedas, tapi nagih. Sehat ini makannya. Makasih semuanya yang sudah ngikutin vlog Reza Inholan hari ini. Dan kita ketemu lagi di vlog Reza Inholan berikutnya. Dadah! Happy for these
this moment. Welcome to the family, as I am.